Ya, kamu perhatikan kita diminta menentukan nilai limit X mendekati tak hingga, kemudian X tangen seper X ya. Nah, untuk tipe soal seperti ini perhatikan. Jadi kalau X-nya mendekati tak hingga, sekali lagi, nah, pada dasarnya kita gunakan permisalan ya, Y itu sama dengan 1 per X. Gitu ya. Nah, jadi ketika X-nya diganti dengan tak hingga, kan ini kalau ditulis seperti ini. 1 dibagi tak hingga berapa? Kan 0 ya. Nah, maka X mendekati tak hingga ini bisa kita ganti ya dengan Y mendekati 0. Kan gitu. Nah, kemudian kan kita menggunakan permisalan Y sama dengan seper X. Maka ini kalau kita lanjutkan, bisa saja saya tulis X sama dengan seper Y. Nah, ini kisahnya seperti ini nih ya. Nah, maka kalau kita lihat ada soal seperti ini, nah ini kita tulis dulu. Jadi limit, nah X mendekati tak hingganya kamu ganti. Jadi Y mendekati 0. Kemudian si X ini kamu ganti dengan seper Y. 1 per Y. Ya, ini ingat. Kemudian ada tangen, tulis tangen. Nah, seper X nilainya apa? Nah, ini tadi kamu lihat. Jadi Y kan? Jadi seper Y tangen Y. Nah, ini kamu tuliskan limit Y mendekati 0. Ini kan bisa digabung. Jadi tangen Y per Y. Gitu. Nah, berdasarkan dari sifat limit trigonometri, kalau bentuknya seperti ini, nah ini kan mirip dengan tangen X per X ya, gitu. Berarti nilainya pasti 1. Gitu. Gimana? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, sip. Kalau bisa dipahami. Ya, kamu perhatikan. Ya, ini limit X mendekati tak hingga kosekan seper X per X. Ingat ya, kalau X-nya mendekati tak hingga, berarti nanti kita ganti menjadi Y mendekati 0. Ingat, Y sama dengan seper X sama dengan 1 per Y. Berarti soal ini bisa kita tuliskan jadi limit Y mendekati 0. Nah, ini kamu ganti nih. Nah, kosekan ya. Jadi seper X itu jadi kosekan Y. Per, yang ini jadi apa? 1 per Y. Oke, X-nya 1 per Y. Nah, sekarang kamu tahu kosekan itu temannya siapa? Nah, kalau kosekan X kan jadi 1 per sin X. Iya, maka kalau di sini kita tulisnya jadi sama dengan limit Y mendekati 0, 1 per sin Y. Betul? Nah, dibagi 1 per Y. Berarti kalau kita tuliskan di sini boleh saya tuliskan jadi limit Y mendekati 0 seper sin Y dikali Y per 1. Betul nggak? Iya, berarti kalau kita gabungkan supaya kelihatan dengan limit fungsi trigonometrinya Y per sin Y. Berarti nilainya sama dengan 1. Oke, gimana? Bisa dipahami kan nih? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, diperhatikan langkah-langkahnya ya. Oke, kamu perhatikan limit X mendekati tak hingga, ya. Fungsinya kotangen 2 per X per 3X. Ya, tadi kita sudah gunakan permisalan ya. Berarti kalau ini langsung saja kita ubah. Jadi limit Y mendekati 0. Oke? Nah, kotangen 2 per X ini jadi apa? Oke. 1 per tani. Ya, kalau bingung saya tulis dulu gini ya. Nah, limit X mendekati tak hingga, ini kan kalau ditulis kotangen dalam kurung 2 kali seper X ya, per 3X. Nah, gitu ya. Berarti setelah itu baru kita tuliskan jadi limit Y mendekati 0, ini jadi apa? Kotangen 2Y per 3 kali 1 per Y, gitu ya.
Nah, kalau kita lanjutkan, kotangen itu kan nilainya apa? 1 per Satu per Iya, 1 per tangen. Jadi bisa kita tulis 1 per tangen 2Y. Bawahnya kan ditulisnya apa? 3 per Y. Betul? Iya. Iya. Berarti kalau kita lanjutkan ini, limit Y mendekati 0, 1 per tangen 2Y dikali Y per 3. Ya. Berarti kalau kita tuliskan seperti limit fungsi trigonometri, ini jadi apa? Y per 3 tangen 2Y. Boleh nggak gini? Ya, jadi nulisnya 1 per 3 Satu kali per 2. kali 2. Berarti 1 per 1 per 6. Oke. Ya, jadi jawabannya 1 per 6. Gimana? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, alhamdulillah. Nah, jadi kalau kamu perhatikan limit X mendekati tahingga sin 4 per X, sin 8 per X. Berarti ini bisa kamu tulis limit Y mendekati 0 gitu ya. Boleh kamu langsung jadi sin 4Y per sin 8Y. Nah, berarti sama dengan 4 per 8. Sama dengan 1 per 2. Oke, gimana? Bisa dipahami nih? Bisa, Pak. Bisa. Jadi mudah ya kalau sudah tahu konsepnya. Oke, sekarang kamu perhatikan untuk soal yang ini ya. Ingat kita kalau ada X-nya mendekati tahingga, berarti nanti kita ubah jadi Y mendekati 0 ya. Kemudian kita misalkan Y itu sama dengan 1 per X atau X sama dengan 1 per Y. Nah, untuk soal ini berarti ini kita ubah dulu ya. Ini menjadi limit Y mendekati 0. Kemudian ini jadi apa nih nulisnya? 1 min Cos 2Y. cos 2Y. 2Y. Oke. Per bawahnya jadi apa? 3Y sin 2Y. 3Y sin 2Y. Nah, kamu ingat kalau cos 2Y itu jadi apa? Nggak tahu. 1 min Cos Y. 2 sin Oh, kuadrat Y. Iya nggak? iya, iya. Iya, jadi ini kamu ubah lagi. Jadi kalau ditulis jadi limit Y mendekati 0, 1 dikurang dalam kurung 1 min 2 sin kuadrat Y. Bawahnya tetap ya, per 3Y kali sin 2Y. Nah, maka yang bagian atas boleh kamu tulis dulu seperti ini. Limit Y mendekati 0, 1 dikurang 1 gitu ya. Ya, Plus 2 2 sin kuadrat Y per bawahnya tetap 3Y sin 2Y. Oke, berarti kan yang bagian atas habis nih satunya ya. Ya. Iya, berarti kalau kita tulis jadi limit Y mendekati 0. Nah, ini kamu boleh pecah. Jadi 2 sin Y kali sin Y. Per bawahnya ada temennya kan? 3Y kali sin 2Y. Berarti kalau kita mau langsung jadi berapa nulisnya? 2 per 3 dikali 1 per 1 ya. Ini yang sebelah sini. Kemudian satu lagi 1 per 2. Jadi berapa jawabannya? 2 per 1 per 6. 2. 1 per 1 per 2. 1 per 3 per ya. 3. Iya. Oke. Gimana? Bisa dipahami nih? Bisa. Oke, alhamdulillah. Oke, sekarang soalnya adalah tentukan nilai limit X mendekati hingga 12X cos 3 per X sin 2 per X. Nah, untuk menyelesaikan soal ini sama ya. Ingat kalau X-nya mendekati hingga, ini nanti kita ubah Y-nya mendekati 0. Ya, karena Y-nya itu sama dengan 1 per X, maka X-nya itu bisa ditulis 1 per Y. Nah, ini berarti bisa kita tulis gimana soalnya? Jadi limit Y mendekati 0, ini jadi apa? 12 dikali 1 per
Y. Y. Iya. Kemudian cosnya jadi apa? Cos 3. 3Y. Kemudian sinnya 2Y. 2Y. Nah, sekarang kamu perhatikan. Ya, yang menggunakan sifat limit trigonometri kan kalau ada sin sama temannya kan? Kira-kira sin 2Y punya teman kan? Yaitu di Y. Nah, ini kita deketin nih. Nah, mereka. Jadi kalau kita tuliskan boleh seperti ini. Limit Y mendekati 0. Ini tulisnya 12 dikali sin 2Y per Y dikali cos 3Y. Boleh nggak saya tulis begini? Boleh. Boleh. Mutatif ya. Oke. Berarti ini bisa kita pisahkan dulu. Jadi limit Y mendekati 0. Ini tetap 12 kali sin 2Y per Y. Nah, ini kita tuliskan. Jadi limit Y mendekati 0 cos 3Y. Kan gitu langkahnya. Berarti dengan sifat limit trigonometri, nah ini bisa kita dapatkan. Yang sebelah sini kan bisa kita tulis jadi apa? 12 dikali 2 per 1. Sedangkan ini kita substitusi ini nolnya. Menjadi cos 0. Oke, berarti kalau kita lanjutkan ini jadi 12 kali 2 dikali cos 0 berapa? 0. 1. 1. Iya, berarti sama dengan berapa? 24. Oke. Jadi jawabannya 24. Gimana? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Oke, sekarang kamu perhatikan, kita diminta menentukan nilai limit X mendekati tak hingga 4X kotangen 3 per X dikurang 6 kotangen 3 per X per 2X kuadrat min 5X. Nah, ini akan lebih mudah kalau soal ini kita sederhanakan dulu ya. Nah, kita bisa tuliskan ini menjadi limit X mendekati tak hingga. Kamu perhatikan, ini sama-sama punya kotangen, betul nggak? Ya, sama-sama kan kotangen. Nah, kotangen 3 per X-nya saya taruh di luar. Berarti dalam kurungnya jadi apa? 4X min 6. Kan gitu ya? Iya. Ya, kemudian yang bagian sini, nah ini sama-sama punya X. X-nya saya keluarin. Jadi X dalam kurung 2X min 5. Gitu. Gimana? Sampai sini paham? Paham. Oke. Nah, baru saya misalkan sama kayak tadi. Nah, kalau X-nya mendekati tak hingga, Y-nya pasti mendekati 0. Kemudian Y itu kita ubah seper X, atau X sama dengan seper Y. Gitu ya. Nah, untuk soal ini kamu perhatikan benar-benar tidak semuanya akan kita ubah seperti ini. Gimana caranya? Ini kita tulis dulu. Soalnya sekali lagi ya. Ini saya tulis jadi limit X mendekati tak hingga, ya, cot 3 per X-nya, kita tulis X. Kita tulis ini dulu, jangan diubah jadi Y sama dengan 0 dulu. Yang ini kita pecah nih. Jadi limit X mendekati tak hingga, ini 4X min 6 per 2X min 5. Nah, jadi ini uniknya soal ini. Kita pecah dulu, baru kita misalkan. Nah, yang ini saya tulisnya jadi limit, ya, Y mendekati 0. Ini jadi apa? Kotangen 3 Y. Nah, per X-nya jadi apa? 1 per Y. Y. Yang ini jangan kamu ubah. Tetap kita tulisnya menggunakan limit X mendekati tak hingga. Gitu ya, saya tulis dulu 4X min 6 per 2X min 5. Oke, saya lanjutkan di sini. Untuk yang ini bisa kita tulis dari apa nih? Yang merah. Jadi limit Y mendekati 0. Ini kotangen itu apa? 1 per tangen 3Y. Berarti dikali Y per 1, betul nggak? Iya. Iya. Sedangkan yang hijau, nah kamu perhatikan, masih ingat nggak bentuk limit tak hingga yang seperti ini? Masih. Iya, ini kan langsung jawabannya berapa nih?
yang dibagi dengan pangkat tertinggi dari penyebut. 2. Kamu perhatikan pangkatnya sama nggak? Sama. Iya, berarti langsung kita ambil jawabannya adalah 2. 4/2. Gitu. Nah, kita lanjutkan. Yang ini dengan sifat limit kan jadi limit Y mendekati 0. Ini jadi Y per tangen 3Y. Ini sudah jadi jawabannya 4/2. Atau kalau mau disederhanakan boleh. Nah, ini saya tulis jadi 1/3 dikali 2. Jadi jawabannya 2/3. Oke. Jadi ingat, ini kita gunakan kembali untuk limit aljabar mendekati tahiga. Gimana? Bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke, sip.